Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 205. Hari ini kita masih akan melanjutkan kajian menarik terkait dengan Al-Quran sebagai kalam Allah. Kita sudah membahas di episode yang lalu bahwa ada 3 pendapat terkait dengan Al-Quran sebagai kalam Allah itu. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bentuk yang sudah utuh, yaitu lafdi dan maknawi. Lafdi itu artinya lafadznya sudah ada, tulisannya dan bacaannya itu sudah diturunkan dari Allah kepada malaikat Jibril, ditambah dengan maknanya terikut di dalam lafadz itu seutuhnya kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan mewahyukan kepada Nabi Muhammad juga seutuhnya. Ini adalah pendapat yang pertama. Tetapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Allah mewahyukan kalam itu, firman itu kepada malaikat Jibril dalam bentuk makna. Kemudian malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk lafadz dan makna. Nah, ini adalah pendapat yang kedua di mana malaikat Jibril digambarkan sebagai rasul yang melafadzkan wahyu Allah dalam bentuk makna ke dalam bahasa Arab. Sehingga dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu sudah dalam bentuk lafadz dan makna dalam bahasa Arab. Pendapat yang ketiga adalah yang mengatakan bahwa firman itu, kalam itu dari Allah berupa makna kepada malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril kepada Nabi juga dalam bentuk makna. Dan Nabi Muhammadlah yang digambarkan melafadzkan dalam bahasa Arab, baik tulisannya maupun bacaannya. 3 pendapat ini memang menuai kontroversi dan kita sudah melakukan kajiannya, supaya kita mendapatkan detail-detailnya sehingga harus melakukan kajian secara berseri, secara bersambung. Kita sudah mendapatkan kesimpulannya dan termasuk yang berpendapat bahwa kalam Allah itu diwahyukan secara utuh, lafadz maupun maknanya. Kita juga sudah mendapatkan kesimpulan bahwa itu bukanlah kalam Rasul, dalam arti Rasul itu malaikat Jibril, atau Rasul itu adalah Nabi Muhammad. Dua-duanya dikenal sebagai Rasul Allah. Malaikat Jibril, Rasul Allah, yang menerima wahyu itu dari Allah untuk disampaikan, ditransmisikan sepenuhnya, lafdi maupun maknawi kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad adalah Rasul yang juga menerima transmisi lafdi dan maknawi untuk disampaikan kepada umatnya. Itulah yang menjadi kesimpulan kita di episode-episode yang lalu. Tetapi di forum kita kemudian muncul juga argumentasi untuk berpendapat bahwa yang terjadi itu sesungguhnya adalah bentuk yang ketiga atau pendapat yang ketiga, bahwa dari Allah ke malaikat Jibril berupa makna dan kemudian dari malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad berupa lafadz. Sehingga bisa dikatakan bahwa malaikat Jibril lah sesungguhnya yang mengatakan dalam bentuk lafadz itu kepada Nabi Muhammad.
Ada argumentasi yang disampaikan dan kemudian menjadi kajian kita sebagiannya di episode yang lalu, di mana dia mengatakan bahwa ayat Quran itu mengatakan dengan sangat eksplisit bahwa Al-Quran ini memang perkataan Rasul. Ayatnya ada disebut dalam 2 surat. Yang pertama disebut di dalam surat Al-Haqqah ayat 40, dan yang kedua disebut di dalam surat At-Takwir ayat 19. Keduanya memiliki redaksi yang sama persis. Berikut ini. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Redaksinya sama persis antara ayat yang ada di surat Al-Haqqah dan surat At-Takwir itu. Bahwa sungguh Al-Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Innahu laqaulu rasulin karim. Persis sama. Tetapi kita sudah mengkaji di episode yang lalu bahwa dalam surat Al-Haqqah itu cenderung menunjuk kepada Rasul Muhammad, sedangkan yang ada di dalam surat At-Takwir menunjuk kepada Rasul Malaikat Jibril. Tetapi 2 ayat ini menegaskan bahwa memang Allah itu menurunkan kalamullah kepada Malaikat Jibril sebagai Rasul, dan Nabi Muhammad juga sebagai Rasul untuk diungkapkan dengan kata-kata, menggunakan kata qaul. Sehingga kita mendapatkan 2 istilah yang berbeda. Yang pertama adalah kalam Allah, dan yang kedua adalah qaul Rasul. Bukan kalam Rasul, tetapi qaul Rasul. Nah, ini memiliki makna yang tentu saja berbeda nuansanya. Kata kalam, firman Allah, kata-kata Allah itu bersumber dari sumber yang final, yang tidak ada lagi di belakang Allah. Allah tidak meneruskan kata-kata dari sesuatu yang ada di baliknya, melainkan kalam Allah adalah kata-kata yang berasal dari Allah sendiri, firman Allah. Sedangkan kata qaul itu memiliki makna bahwa di balik kata-kata itu, atau di balik Nabi dan di balik Malaikat Jibril, itu ada sumber dari kata-kata itu, yaitu kalam. Kalam Allah disampaikan kepada Rasul baik Jibril maupun Muhammad, kemudian ditransmisikan kepada Nabi, kepada umat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam Al-Quran banyak perintah untuk katakanlah Muhammad. Terkait dengan wahyu itu, disuruh menyampaikan kepada umatnya. Artinya qaul itu berbeda dengan kalam. Cuman ketika ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memunculkan ambiguitas, sehingga memunculkan kontroversi dan perdebatan terkait dengan apakah Al-Quran itu perkataan Allah ataukah perkataan Rasul. Padahal dua-duanya memiliki istilah yang berbeda, kalam Allah dan qaul Rasul. La qaulu rasulin karim. Qaul dari Rasul baik itu Malaikat Jibril maupun Nabi Muhammad. Karena itu kita perlu mengkritisi dan sekaligus mengklarifikasi ketika Al-Quran disebut sebagai perkataan Rasul. Itu harus diklarifikasi karena bisa memunculkan mispersepsi, persepsi yang salah, digambarkan seakan-akan Al-Quran adalah perkataan Rasul final. Nah, bukan itu yang dimaksudkan dengan qaul itu, karena qaul itu adalah mentransmisikan kalam Allah. Kalau pemahamannya seperti itu, maka itu benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sudah kita bahas di beberapa episode yang terakhir. Tetapi ketika itu kemudian diplesetkan terjemahannya dan kemudian memunculkan persepsi bahwa Al-Quran adalah perkataan Jibril dan perkataan Nabi Muhammad, maka itu yang kemudian menjadi masalah. Karena itu menurut saya tidak perlu dieksplisitkan kata-kata bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul, Al-Quran adalah perkataan Malaikat Jibril dan perkataan Nabi Muhammad, karena itu menjebak
kepada persepsi yang salah, khususnya ketika tidak ditambahi penjelasan untuk mengklarifikasi bahwa itu sesungguhnya hanya mentransmisikan wahyu yang disampaikan Allah melalui para rasulnya. Oke sahabat sekalian, pada hari ini kita akan menambahkan lagi argumentasi untuk menguatkan apa yang sudah kita simpulkan di episode-episode yang sebelumnya. Khususnya ketika ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Rasul, baik itu malaikat Jibril maupun Nabi Muhammad. Satu, dengan berargumentasi bahwa innahu laqaulu rasulin karim, seperti diungkapkan di dalam surat Al-Haqqah 40 maupun surat At-Takwir 19. Hal itu kita sudah patahkan argumentasinya, bahwa yang dimaksudkan perkataan itu adalah qaul dan itu bukan kalam. Argumentasi yang kedua yang seringkali dikemukakan juga oleh kawan-kawan yang memiliki persepsi atau pendapat bahwa itu perkataan Rasul adalah ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad ke dalam jiwanya. Sehingga itu kemudian difahami sebagai makna saja, sedangkan lisannya itu adalah berasal dari Nabi Muhammad. Bukan begitu ternyata pemahamannya ketika kita ambil pembahasannya, kajiannya secara komprehensif. Mari kita coba baca ayat yang terkait dengan berita informasi bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Katakanlah, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka dia, Jibril itu, telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu, Muhammad, dengan seizin Allah. Membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Maka sesungguhnya dia, Jibril, telah menurunkan Al-Quran itu fi qalbika ke dalam jiwamu, ke dalam hatimu biidznillah, dengan izin Allah. Ketika kita hanya berfokus kepada ayat ini atau bahkan kalimat ini, potongan kalimat ini, maka kita seakan-akan mendapatkan informasi bahwa kalam Allah itu diturunkan malaikat Jibril hanya melalui jiwa Nabi, tidak melalui lisannya. Maka muncullah pendapat bahwa turun dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu dalam bentuk makna, karena turunnya adalah masuk ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya. Tetapi sebagaimana sering saya sampaikan, kita tidak boleh mengambil kesimpulan dari satu ayat, dua ayat, kalau kemudian dijelaskan di dalam ayat-ayat yang berbeda sebagai tambahan untuk mendapatkan kesimpulan yang holistik. Di ayat yang berbeda ternyata selain diturunkan kepada hati beliau, ke dalam jiwa beliau, Al-Quran itu diajarkan secara lisan, secara lafzi, lafadznya dibaca dan bacaannya, lisannya itu dieksplisitkan dengan lidah Nabi. Nah, itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu, Muhammad, untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam jiwamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.
Sangat jelas ayat ini menggambarkan selain nanti Allah menjelaskan maknanya ke dalam jiwa beliau, ternyata diungkapkan dengan sangat eksplisit bahwa Nabi itu membaca. Dilarang cepat-cepat membaca, menggerakkan lidahnya, lisannya. Dan yang menarik itu didiktekan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Artinya lafadznya itu memang diajarkan kepada Nabi. Karena itu wahyu yang pertama itu adalah perintah untuk membaca. Iqra, bacalah. Apa yang diminta untuk baca? Tentu saja malaikat Jibril mengemukakan lafadz kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran yang masih berada di Lauh Mahfudz itu. Perintah membaca lafadz, kemudian tidak bisa membaca, didiktekan oleh malaikat Jibril, ditirukan oleh Nabi Muhammad, kemudian penjelasan maknanya dimasukkan ke dalam jiwa beliau. Jadi itulah pemahaman yang saya kira sangat baik dan holistik, sudah final dari dalam Al-Quran ketika kita memahaminya secara komprehensif, bukan hanya berdasar 1-2 ayat, melainkan merangkai ayat-ayat yang terkait dengan informasi itu. Nah, yang kemudian menarik adalah ketika ditambahkan argumentasinya bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Jibril, perkataan Rasul. Karena itu berbagai ayat itu menggunakan domir, kata ganti untuk menyebut Allah itu dengan pihak yang ketiga. Dia misalnya. Artinya ketika ada ayat yang mengatakan atau menyebut Allah dengan kata dia, itu berarti ayat itu bukan ucapan Allah. Begitu argumentasinya. Tetapi sebagiannya sudah kita bahas di episode yang lalu. Bahwa kalau itu dijadikan argumentasi, itu tidak menjadi argumen yang kokoh, dikarenakan sejumlah ayat yang lainnya juga menyebut malaikat Jibril dengan kata dia. Termasuk ayat yang tadi kita baca itu, di mana digambarkan dia, malaikat Jibril, menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu menyebut malaikat Jibril sebagai dia. Jadi kalau argumentasinya penyebutan domir itu menunjukkan bahwa itu diucapkan oleh pihak lain, maka itu menjadi patah karenanya. Ayat-ayat tentang malaikat Jibril yang menggunakan domir dia itu sangat banyak di dalam Al-Quran Al-Karim. Sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa ini pun berarti bukan ucapannya malaikat Jibril. Al-Quran bukan perkataan malaikat Jibril dikarenakan Al-Quran menyebut malaikat Jibril dengan domir dia. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah 97 yang baru kita bahas, di mana di sana ada frase innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Sesungguhnya dia, malaikat Jibril, nazzalahu menurunkan Al-Quran itu fi qalbika kepada Nabi Muhammad dengan izin Allah, biidznillah. Nah, di situ menggunakan domir kata ganti yang ketiga untuk menyebut malaikat Jibril. Ini sudah kita bahas detailnya, silahkan dilihat di episode yang lalu. Hari ini kita tambahkan lagi. Kenapa kemudian Al-Quran itu menyebut Allah dengan domir yang berganti-ganti? Kadang-kadang Allah menggunakan kata aku, di mana itu menjadi penegas bahwa ini adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa di ayat yang berbeda kemudian Allah menggunakan kata kami, domir untuk pihak pertama tapi jamak, kami. Allah seringkali menggunakan kata kami. Dan yang ketiga kemudian juga menggunakan kata dia. Kata ganti pihak ketiga, seakan-akan yang berkata adalah orang yang lain lagi. Nah, ini tentu tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi untuk mengatakan, menyimpulkan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah. Karena sesungguhnya ini adalah terkait dengan gaya bahasa. Bukan hanya di dalam bahasa Arab, tetapi di dalam bahasa Indonesia pun atau bahasa apapun, seorang penulis, seorang penutur yang menceritakan, mengabarkan sebuah informasi, itu dia bisa saja menggunakan kata ganti untuk dirinya
Sebagai kata ganti yang pertama, aku, kemudian menceritakan pengalamannya. Nggak ada masalah. Atau yang kedua, menggunakan kata kami. Ketika saya misalnya sebagai seorang penulis, penutur cerita, menggambarkan bahwa bersama saya itu memang ada beberapa orang. Maka saya akan menceritakan kabar atau pengalaman saya dengan menggunakan kata ganti kami. Kata ganti pertama jamak untuk beberapa pihak. Di lain waktu, saya bisa saja kemudian menceritakan pengalaman saya dengan mengambil angle, sudut pandang dari orang lain. Dari teman saya, dari teman seperjalanan dalam peristiwa itu, atau pihak yang ketiga, di mana dia mengatakan bahwa saya mengalami sebuah peristiwa. Sehingga meskipun yang bercerita, yang mengarang buku misalnya atau novel, sebuah cerita, sebuah kisah itu adalah saya sebagai penulis, tetapi saya bisa menggunakan kata dia untuk menyebut diri saya ketika saya kemudian menceritakannya lewat pihak yang ketiga. Itulah gaya bahasa yang bisa digunakan oleh seorang penulis, seorang penutur kepada orang lain ketika dia membaca atau mendengarkan peristiwa yang diceritakannya. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kemudian diceritakan, dikabarkan dengan gaya bahasa yang luar biasa indah di dalam Al-Quran. Maka Allah boleh, terserah Allah menggunakan kata aku, menggunakan kata kami, dan menggunakan kata dia untuk menyebut dirinya. Poin pentingnya kemudian kita harus memahami konteksnya. Nah, inilah yang kemudian kita bisa ambil dari dalam Al-Quran. Kapan Allah menggunakan kata aku, kapan Allah menggunakan kata kami, dan kapan Allah menggunakan kata dia. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Sebagian kita cuplikkan dari dalam Al-Quran Al-Karim. Allah menggunakan kata aku sebagai domir, kata ganti untuk dirinya, adalah ketika Allah menceritakan eksistensi dirinya sebagai otoritas tunggal. Yang tidak bisa digantikan oleh siapapun dan tidak membutuhkan siapapun. Makhluknya sebagai sekutu dalam cerita itu. Misalnya, ketika Allah mengatakan, aku ini Allah, itu tidak akan menggunakan kata kami ini Allah. Sembahlah aku, tidak akan Allah menggunakan kata sembahlah kami. Ya, itu banyak sekali di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Toha ayat 14 misalnya. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni, wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sangat jelas Allah tidak mau diduakan dengan apapun, dengan siapapun ketika mengemukakan eksistensi dirinya sebagai otoritas tunggal. Bahwa aku adalah Allah. Ingatlah aku di dalam zikirmu. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, sembahlah aku, dan seterusnya. Maka itu pasti Allah akan menggunakan kata ganti bentuk yang pertama untuk dirinya. Tetapi di lain peristiwa Allah bisa menggunakan kata kami, yaitu ketika Allah melibatkan di dalam peristiwa itu pihak-pihak yang lain. Sebagai contoh misalnya, ketika Allah menceritakan Allah menciptakan manusia, itu Allah sering menggunakan kata kami. Dikarenakan ketika Allah menciptakan manusia, itu melibatkan makhluknya, yaitu orang tua kita sendiri. Saya misalnya dilahirkan oleh ibu saya yang menikah dengan bapak saya. Artinya Allah menciptakan saya dan juga bapak ibu semuanya, kawan-kawan, sahabat semuanya, itu dengan melibatkan orang tua kita. Maka Allah menggunakan kata kami di dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang penciptaan manusia itu. Misalnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami
telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idzaman fa kasawnal 'idzama lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan gumpalan seperti darah. Lalu gumpalan seperti darah itu kami jadikan gumpalan daging. Dan gumpalan daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Dengan sangat gamblang Allah menggunakan diksi istilah kami untuk proses penciptaan manusia ini. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqna. Dan sungguh kami Allah dengan melibatkan orang tua kita telah menciptakan manusia. Semuanya ini melibatkan makhluk-makhluk atau manusia yang menjadi orang tua kita, generasi kita sebelumnya dalam proses penciptaan diri kita ini. Sedangkan kata ganti dia, dhamir tunggal yang ketiga, dia, itu diceritakan oleh Al-Quran dengan mengambil sudut pandang pencerita yang lain atau pihak yang lain. Misalnya Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk katakanlah wahai Muhammad, kemudian menyebut dia Allah. Itu dikemukakan oleh Allah dalam banyak ayat, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 139. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mau berdebat dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepadanya lah kami mengikhlaskan hati. Ayat ini dimulai dengan perintah, Kul, katakanlah Muhammad kepada mereka. Apakah kalian mau berdebat dengan saya, berdebat dengan aku tentang dia Allah, bahwa dia Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Di sini kita mendapati bahwa penggunaan dhamir yang ketiga untuk Allah, dia, huwa, itu dikarenakan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Katakanlah kepada mereka, sehingga angle-nya itu adalah angle dari Nabi Muhammad. Maka tentu saja Nabi Muhammad menyebut Allah dengan dia. Tetapi ayat ini adalah kalimat dari Allah. Ini adalah kalam Allah yang ditransmisikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan kepada umatnya bahwa dia Allah itu adalah Zat yang Maha Tunggal, Tuhanku dan Tuhanmu dan seterusnya. Jadi kita mendapatkan konteksnya kenapa Al-Quran menyebut Allah dengan kata dia. Bukan berarti bahwa Al-Quran itu adalah kalam dari Nabi Muhammad, perkataan dari Nabi Muhammad, melainkan ini firman Allah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyebut Allah dengan dhamir dia. Yang demikian ini sangat banyak di dalam Al-Quran Al-Karim, perintah untuk mengatakan dalam sudut pandang angle Nabi Muhammad menyebut Allah itu. Dalam surat Ali Imran ayat 29 Allah juga menggambarkan dengan penyebutan dia untuk dirinya tetapi melalui sudut pandang Nabi Muhammad. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad kepada mereka, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahuinya. Dan dia, Allah,
mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Dia Allah mengetahui segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Ini adalah firman Allah, tetapi diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada umatnya. Sehingga kita mendapatkan konteksnya kenapa Al-Quran menyebut Allah dengan kata Dia itu. Bukan berarti ini adalah kalam Rasul atau perkataan Rasul. Sehingga di dalam sejumlah ayat yang kemudian tidak menyebutkan kata kul, ucapkanlah atau katakanlah Muhammad, tetapi langsung menunjuk kepada Allah dengan dhamir Dia, itu pun konteksnya tentu saja adalah terkait dengan angle dari pihak yang ketiga, yaitu Rasulnya. Nabi Muhammad menceritakan kepada orang lain atau kepada umatnya tentang Allah yang tunggal itu dengan sebutan Dia. Misalnya di dalam surat Al-Hasr ayat 22. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dengan sangat tegas menggunakan kata huwa dan hu untuk menyebut Allah. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Ini bukan berarti Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad, melainkan ini adalah wahyu dari Allah diajarkan kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya dengan menggunakan sudut pandang Nabi Muhammad. Sehingga disebutlah Allah dengan kata huwa, dengan kata Dia. Jadi sahabat sekalian, kita sudah mendapatkan kesimpulan holistiknya yang sangat jelas, sangat mantap sesungguhnya ketika kita membahas Al-Quran itu secara komprehensif, secara holistik, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah yang diwahyukan secara utuh, lafadznya, tulisannya, cara membacanya, dan kemudian makna yang terkandung di dalamnya. Bahwa kemudian di dalamnya itu ayat-ayatnya ada yang menggunakan kata ganti, aku, kami, dan dia, itu sesungguhnya adalah gaya bahasa semata untuk menggambarkan tentang eksistensi Allah yang sama tetapi dalam angle-angle yang berbeda. Mudah-mudahan semakin jelas dan gamblang pemahamannya setelah kita lakukan kajian dalam beberapa episode ini. Meskipun kita akan masih menambahkan detail-detailnya di episode berikutnya, agar kita betul-betul mendapatkan pemahaman yang utuh, yang komprehensif, yang kokoh, yang semuanya bersumber dari Al-Quran Al-Karim yang mulia, yang dijamin kebenarannya oleh Allah Azza wa Jalla. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.